Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat wajib, salat isya berjamaah, dan juga insyaallah nanti akan dilanjut dengan salat tarawih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, kesehatan, dan juga waktu luang. Nikmat-nikmat mulia, nikmat-nikmat agung yang tentunya nikmat yang diberikan hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah salat Masjid Al-Amin Sekolah Nisrina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak kerasa 24 hari lagi, 26 hari lagi kita lebaran, Pak. Kita sudah memasuki hari malam keempat, ya. Malam keempat, alhamdulillah, kita mulainya serentak, jadi tidak ada perbedaan. Kita memasuki hari keempat, jadi malam itu dimulai dari malam hari, Ramadan itu dimulai dari malam hari, dan insya Allah besok kita puasa hari keempat. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat cepat, ya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman itu waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu banyak yang disampaikan, ya, dari DKM memberikan tema tentang salah satu pahlawan, ya. Jadi mungkin Ramadan kali ini temanya adalah para pahlawan, ya. Para pahlawan yang kebetulan pada malam hari ini yaitu sahabat Khalid bin Walid, ya. Ini adalah seorang pahlawan yang sudah sangat masyhur baik di kalangan yang awam maupun kalangan yang sudah belajar, ya. Karena sahabat Khalid bin Walid ini adalah sahabat yang cukup fenomenal, ya, memiliki banyak riwayat dan tentunya memiliki keistimewaan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya julukan beliau yang terkenal adalah Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Dalam sejarah disebutkan Saifullah al-Maslul. Artinya adalah Saifullah, artinya adalah pedangnya Allah. Salah satu dari pedang Allah al-Maslul, yaitu yang terhunus. Jadi Khalid bin Walid ini adalah salah satu sahabat yang diberikan julukan yang dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan keistimewaannya. Disebutkan al-Maslul, yaitu dia selalu terhunus, ya, karena selalu memiliki keberanian yang luar biasa, ya. Jadi Khalid bin Walid ini awalnya adalah seorang yang sangat memusuhi Islam, ya. Dari zaman kenabian, dari zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menjadi musuh Islam, ya. Dulu pentolan Quraisy, pentolannya kaum musyrikin yang sangat benci terhadap Islam pada awalnya. Dan dalam sejarah beliau menjadi musuh sampai kemudian hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau ini juga ketika menjadi seorang musuh Islam, salah satu peran beliau adalah menjadi dalang di balik perang yang melawan orang Islam, yaitu perang Uhud. Jadi di dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW ada dua perang besar, ya, yaitu perang Badar dan perang Uhud, ya, yang dimana itu perang di luar Madinah dan berhadapan dengan kaum musyrikin. Di perang Badar,
Khalid bin Walid ini memang tidak ada riwayat yang terkenal, tetapi ketika di perang Uhud, beliau menjadi salah satu dalang di balik kekalahan kaum muslimin saat perang Uhud, di mana beliau memiliki kecerdikan dan strategi yang ulung dalam setiap perang. Dan dalam perang Uhud ini beliau memimpin 50 pasukan kavaleri. Kavaleri itu pasukan inti ya, yang dimana dia menyerang satu kelompok pasukan pemanah yang diletakkan oleh Rasulullah di salah satu bukit Uhud. Ketika Khalid bin Walid ini membaca situasi, kemudian melihat di situ kondisinya kaum muslimin itu terlena ya, bukan lemah tapi terlena ya. Itu kemudian Khalid bin Walid mengambil strategi yang dimana mengalahkan kaum muslimin dengan mengalahkan kaum pemanah ini. Islam beliau ketika masuk Islam bukan Islam KTP yang hanya sekedar Jumatan saja, yang bukan hanya sekedar nama saja, tetapi menjadi Islam yang totalitas ya. Terlihat dalam beberapa perang setelah beliau masuk Islam, seperti perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang yang dimana jumlah yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dengan kaum kufar. Saat di perang Mu'tah, jumlah kaum muslimin berapa Pak? Tidak sampai 4.000, hanya sekitar 3.000-an. Sedangkan kaum musyrikin, kaum Romawi itu sekitar 200.000 lebih. Ini ibaratnya kalau kita main futsal itu 5 lawan 50. Ini secara nalar itu nggak masuk akal. Pasti yang 50 pasti menang. Atau ibaratnya kita main futsal itu 10 orang lawan satu stadion. Itu kan secara nalar nggak masuk akal. Tetapi dalam perang ini, melalui perantaranya Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Mu'tah saat itu ya, setelah beberapa pemimpin Islam saat itu syahid ya, kemudian Khalid bin Walid mengambil alih dan juga akhirnya memenangkan peperangan melalui dengan strategi-strategi yang dipikirkan oleh Khalid bin Walid ya. Jadi dalam perang Mu'tah, dalam perang Yarmuk, dan dalam setiap perang apapun, bahkan sampai dijuluki oleh para sahabat, semua perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti selalu akan menang, mengingat dengan kecerdasan dan kecerdikan beliau dalam memainkan strategi peperangan. Jadi kalau misalnya beliau di zaman sekarang mungkin sudah menjadi ahli militer yang paling unggul berkat kecerdikan beliau yang memang itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat dari perjalanan beliau yang penuh dengan peperangan, dengan jihad, baik itu sebelum beliau masuk Islam, beliau banyak berperang. Setelah masuk Islam beliau berperang. Kalau kita lihat seharusnya beliau itu kalau meninggal di medan perang. Tetapi apa Pak? Beliau meninggal di atas kasur. Beliau tidak meninggal di medan perang, beliau tidak meninggal terbunuh syahid di jalan Allah, tetapi beliau meninggal di atas kasur. Dan ini yang kemudian kalau bahasa kita itu disesali oleh beliau ya. Beliau sempat menyatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah memenangkan banyak peperangan ya. Tidak ada satu bagian dari tubuhku ini yang tidak penuh dengan luka. Masih ada luka di seluruh tubuh bagianku. Tetapi kemudian memang Allah menakdirkan beliau untuk meninggal di atas kasur. Setiap peperangan sebelum Islam, beliau selalu paling depan melawan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tetapi sebaliknya ketika beliau masuk Islam, ketika beliau menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, beliau menjadi orang yang paling pertama dan selalu ada hadir di setiap peperangan bersama Rasulullah SAW, bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dari Khalid ini kita juga belajar tentang keikhlasan. Mengapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan setelah masanya Khalid bin Walid ini memenuhi peperangan setiap kali, pada akhirnya kemudian setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar, kemudian meninggalnya Rasulullah, meninggal Khalifah Abu Bakar, kemudian berganti menjadi Khalifah Umar, jabatan panglima perang beliau kemudian harus diganti tanpa sebab. Maka kemudian kalau sebagai seorang manusia biasa kita akan berpikir,
Kita sudah capek-capek berjuang, tetapi tidak pernah dianggap. Kalau Khalid ini, beliau selalu berjuang memenangkan peperangan dalam setiap hal apapun. Tetapi tiba-tiba di akhir kehidupan beliau, Umar bin Khattab mengganti beliau dengan panglima yang lain. Di sini kita belajar bahwasanya kehidupan kita itu bukanlah untuk kemudian dikenal sebagai seorang pahlawan, tapi bagaimana hidup kita ini selalu berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya kita meninggal itu tidak mesti karena perbuatan kita. Kita meninggal itu bukan mesti karena perbuatan yang selalu kita lakukan di setiap kehidupan kita. Memang ada hadis menyebutkan bahwasanya seseorang itu akan meninggal pada suatu perbuatan, tetapi husnul khatimah itu menjadi salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu menjaga amalan baiknya. Kita lihat Khalid bin Walid, walaupun beliau tidak mati di atas medan perang, tetapi beliau mati syahid di atas kasur. Menunjukkan bahwasanya apa? Walaupun beliau tidak mati di atas medan perang, tetapi karena kebiasaan beliau hidup, maka kemudian Allah mengumpulkannya dan mematikannya sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada kultum yang singkat pada malam hari ini. Insyaallah semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita bahwasanya Khalid itu masih bisa kita jadikan karakter dalam diri kita. Orang yang terus berjuang, orang yang kemudian dulunya mungkin kurang baik, tetapi setelah masuk Islam, setelah kita berubah menjadi lebih baik, kita terus tanpa gengsi untuk terus menjadi orang yang lebih baik, memperjuangkan Islam dalam segi apapun, dalam bidang apapun. Makanya kemudian perbuatlah kebaikan dengan bidang yang kita kuasai sampai kemudian Allah mewafatkan kita dalam rahmat di sisinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.